Shalom sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Andor Bastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Mendidik. Kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan dengan topik peranan orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Nah, di sesi yang pertama sudah menjelaskan apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di abad ini, mulai dari abad 17 sampai abad yang sekarang ini. Banyak sekali perubahan-perubahan, terutama sebenarnya perubahan nilai manusia. Ya, perubahan nilai manusia itu bisa disebabkan oleh kepintaran, kecerdasan, pendidikan, ya, ataupun kemiskinan, ataupun kejahatan, atau peristiwa alam, bencana alam membuat orang semakin tidak siap menjalani kehidupan ini, sehingga bisa menghalalkan segala cara mengikuti arus dunia demi untuk apa? Demi hidup. Ya, demi hidup. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah perubahan nilai manusia seperti ini yang mungkin lagi tidak saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, bahkan manusia sudah tidak berharga lagi, ya, yaitu dengan mudah sekali melakukan kejahatan, membunuh orang lain, menyelanyapkan nyawa orang lain hanya karena persoalan yang sepele, persoalan yang kecil. Nah, itulah contoh-contoh perubahan nilai manusia. Lalu bagaimana? Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Ya, sikap yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah perubahan nilai manusia. Nah, dari nas pembacaan kita di Mazmur 37, yang sudah kita baca minggu lalu ataupun di sesi yang pertama, saya akan baca khususnya ayat yang pertama mengatakan demikian, ya. Ini sinilah yang menjadi berkat rohani bagi kita, sikap seperti apa yang harus kita miliki. Di Mazmur 37 ayatnya yang ke-1 berkata demikian. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bapak saya lanjutkan dengan kedua ya. Sebab mereka segera lesu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, saudara kasih Tuhan, sikap yang harus dimiliki orang Kristen sesuai dengan nas pembacaan kita di tengah-tengah nilai perubahan manusia ini, ya, Pemazmur Daud berkata, tidak iri hati terhadap keberhasilan orang jahat. Sekali lagi, tidak iri hati terhadap keberhasilan orang jahat. Tadi katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Wow, luar biasa. Bapak Ibu dengan si Tuhan, kalau kita mau jujur, ya, kemarahan dan iri hati terhadap orang jahat dan curang sering masih menguasai hati. Betul tidak? Nah, mari kita renungkan masing-masing. Bapak Ibu dengan si Tuhan, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita berdoa dulu supaya hati kita dipimpin Roh Kudus, pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti, memahami kebenaran ini. Kita untuk siap menerimanya dan kita terima untuk kita, bukan untuk orang lain. Bahkan saya sendiri sebagai yang memimpin dalam renungan ini juga menjadi berkat bagi saya, teguran juga bagi saya, mengingatkan saya. Ya, jadi bukan semata-mata hanya kepada sahabat RPKM, tidak. Ya, kita berdoa Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami telah membaca Mazmur 37 ayat yang pertama. Mampukan kami mengerti, memahami akan firman ini supaya menjadi suatu teguran, kekuatan bagi kami dan kami pun dapat melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering melihat adanya suatu kenyataan bahwa orang jahat di dunia ini ya jauh lebih sukses hidupnya daripada orang yang benar atau orang yang jujur. Betul nggak? Iya. Itu. Orang itu nggak berdoa, ya, sepertinya
tidak bekerja keras, tapi kok dia bisa kaya raya, memiliki segala-galanya. Ya, tapi tidak lama kemudian orang tersebut jadi kasus karena korupsi, orang koruptor. Ya, orang jujur selalu sakit-sakitan, tetapi orang yang jahat selalu sehat. Mungkin kita akan melihat hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya kadang-kadang orang jujur merasa sakit hati, tidak ikhlas melihat keberhasilan orang jahat. Iri melihat keberhasilan orang jahat. Tadinya dia jujur karena situasi seperti itu. Akhirnya dia berubah. Udahlah, kejujuran itu barang langka, nggak usah dilakukan. Menjadi miskin saya karena jujur. Ya, dia mulai mengikut arus, saudara. Ya, kita juga perlu merasa iri hati. Kita juga tidak katakan jangan kita merasa iri hati terhadap orang yang lain, saudara kasih Tuhan. Tidak perlu merasa iri hati terhadap kehidupan seseorang atau kehidupan orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih enak, lebih sukses, lebih makmur. Kemakmuran atau kekayaan yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara itu sifatnya sementara. Mungkin saat ini dia menikmati hal itu, saudara Tuhan. Bahkan pada saatnya nanti, dia akan menerima hukuman yang setimpal dari perbuatannya jika orang itu tidak bertobat. Hukuman Allah melimpah bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Jadi bukan berkat melimpah, tapi hukuman melimpah. Ya, ya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-9 dan 11 dari bacaan kita, Mazmur 37 tadi ya. Dikatakan begini, saya ulang ya, baca ya, 9 sampai 11 berkata begini. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga dikatakan di ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan renungan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Jadi dengan jelas di kedua ayat ini menyatakan bahwa orang-orang jahat akan segera binasa, akan segera dihukum. Itulah janji Tuhan. Firman Tuhan sama sekali tidak membenarkan kita mempunyai niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas mereka yang berbuat jahat dengan kejahatan. Atau kita berlaku curang terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Atau iri hati kepada mereka yang kaya dari hasil kejahatannya. Balas dendam pun tidak akan menyelesaikan persoalan masalah. Kita tidak akan memperoleh damai sejahtera. Sebaliknya kita justru semakin tidak tenang, damai. Makin kita mungkin tergoda untuk berbuat dosa dan mengikuti arus. Dan lagi, balas dendam adalah urusan atau haknya Tuhan. Bukan hak kita. Bukan hak kita. Karena Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 17-19 berkata demikian. Bagi penutup di renungan di sesi yang kedua ini, bagaimana apa yang menjadi sikap kita di tengah-tengah perubahan nilai manusia. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan menuntut pembalasan, tetapi
Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, seperti apapun perbuatan kejahatan yang orang lakukan dalam kehidupan kita, atau mungkin dia kaya dari kejahatannya itu, kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu balas dendam, tidak perlu, karena itu haknya Tuhan untuk membalasnya, bukan hak kita. Tunggu waktunya Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan akan berperkara. Orangnya bertobat atau justru binasa. Bagi kita, orang-orang percaya, milikilah sikap yang pertama, ya, jangan pernah iri hati bagi orang jahat yang sukses secara materi. Jangan pernah iri hati. Ya. Mari kita menerima sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita menikmatinya dan membagikannya kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini jadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan sahabat RPKM. Silakan dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati, dikuatkan, ditegur sehingga imannya semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Di like, direspon, dan supaya program ini bisa berkelanjutan, jangan lupa juga di subscribe. Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di part 3 atau sesi yang ketiga. Ikuti terus supaya kita semakin diberkati. Selamat beraktivitas, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.